Bisa kita mulai? Tolong dijawab pantun saya ya. Ya. Kepasar malam bareng keluarga. Yang jawab salam saya doakan masuk surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa, nikmat dalam beribadah dan nikmat dalam beraktivitas. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam agenda yang sangat luar biasa, yang insya Allah kita akan mendapatkan banyak wawasan di dalamnya. Sholawat teriring salam tak lupa pula kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumil akhir kita keluarga diakui sebagai umat Rasulullah dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Baik Ustaz dan Ustazah, agar diberkahi Allah agenda kita hari ini, kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu tilawah dan doa penawar hati oleh Ustaz Muhammad Julian Bahtiar SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apabila dibacakan Al-Quran maka diharapkan dan dilawat agar kamu mendapatkan rahmat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Wa la tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fafidyatun صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. اللهم حمد القرآن. Mari Ustaz
saudara sekalian, kita lanjutkan dengan membaca doa penawar hadis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni 'abduk ibnu 'abdik ibnu amatik nasiyati biyadik ma'liyan fiyya hukmuk adalun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jaa'a husni wa dhahaba hammi. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul-azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga baik yang membacakan dan mendengarkan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum Ustazah Tri Purwiyanti SPDGR. Pada Ustazah disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terdengar? Terdengar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Segala puji milik Allah yang mana pada hari ini Allah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa, yaitu kenikmatan sehat, kenikmatan iman, kenikmatan untuk bisa belajar di sini dengan Ustazah Heri tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini adalah menjadi ilmu buat kita dan bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita. Amin, amin ya robbal alamin. Salawat serta salam marilah kita salurkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang insyaallah kelak di yaumil akhir kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ustazah yang insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah di sekolah kita ini tahun ini sudah ada kembali yaitu sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Ada dua ustazah, ada Ustazah Eri dan Ustazah Dian. Di hari ini beliau akan menyampaikan Ustazah Eri tentang implementasi budaya positif ya. Yang mana budaya positif ini sudah sering kita lakukan di sekolah. Nah, tetapi apakah di budaya positif yang kita lakukan ini sesuai? Nah, di hari ini kita akan menggalinya lebih dalam lagi. Apa yang kita dapatkan hari ini adalah ilmu bekal untuk kita bisa menjadi guru yang kreatif, guru yang inovatif, guru yang bisa menjadi tauladan untuk siswa-siswa kita. Selain itu, ini sebagai motivasi untuk kita semua untuk bisa ikut guru penggerak di season-season berikutnya, ya. Harapannya mudah-mudahan kita semua di sini bisa menjadi guru yang tergerak, bergerak, menggerakkan. Demikian, selamat menyaksikan. Semoga kita semua menjadi keberkahan untuk kita semua di
akhir. Saya akhiri. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Tri Purwiyati SPDGR atas sambutannya. Baik, Ustazah memasuki acara inti kita, yaitu pemaparan desiminasi modul 1.4 budaya positif dengan tema menanamkan dan membiasakan budaya positif dengan keyakinan kelas di dalam kegiatan belajar mengajar oleh calon guru penggerak angkatan 10 kita yang Masya Allah luar biasa hebat. Kita sambut Ustazah Eri Rahmawati SPD. Terima kasih Ustazah Ria Sandra Desi yang sudah memperkenalkan saya untuk hari ini berbagi dengan rekan-rekan semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz-ustazah semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat, selalu ceria. Allahu Akbar. Semoga tetap semangat semua ya. Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Baik, terima kasih saya ucapkan atas kehadiran ustaz-ustazah semua hari ini dalam acara budaya positif ya untuk implementasi di modul 1.4 yaitu menanamkan dan membiasakan budaya positif dengan keyakinan kelas di dalam kegiatan belajar mengajar di SDIP Insan Robani. Masya Allah, ini jangan terlalu tegang-tegang, biar nggak tegang. Di sesi ini kalau saya bilang kelas, bilangnya yes gitu ya. Ustazah, coba tes dulu. Kelas, Yes. kelas, kelas, kelas. Yes, yes, yes. Kelas, 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 kelas. Yes, 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 yes. Alhamdulillah, berarti fokus semua ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini apa itu budaya positif dan bagaimana agar budaya positif dapat terwujud? Coba saya mau dengar dulu dari rekan-rekan di sini. Apa sih menurut ustaz-ustazah itu budaya positif? Ada yang boleh berpendapat atau memberikan sedikit ininya? Ya, boleh Ustazah Rani. Apa budaya positif itu? Budaya positif itu adalah budaya yang baik. Budaya yang baik, Masya Allah. Ada lagi yang mau menambahkan? Apa Ustazah Kiki? Kebiasaan baik. Nah, sudah sering lihat nggak di sekolah kita budaya baik? Sering lihat, Masya Allah. Nah, bagaimana sih agar budaya positif dapat terwujud? Bagaimana? Kalau dibiasakan, ya kita biasakan anak-anak kita di kelas ya. Baik, lanjut ya. Nah, di sini budaya positif adalah nilai atau keyakinan dan juga kebiasaan baik yang dilakukan di suatu lingkungan. Nah, di sini kebetulan sekolah ya Ustazah. Nah, di sekolah agar apa? Agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang baik dan juga bertanggung jawab. Nah, ini adalah budaya positif. Nah, di sini adalah inti dari budaya positif. Ada berapa Ustazah? Ada 6. Nah, yang pertama disiplin positif, yang kedua teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Sudah pernah dengar satu dari 6 ini? Sudah pernah ya? Keyakinan kelas sudah biasa ada di kelas? Insya Allah ya. Lanjut. Nah, ini sebelum masuk ke slide berikutnya, apa sih disiplin positif? Ada yang bisa mengartikan atau memberikan dalam satu kalimat disiplin positif? Kebaikan. Apalagi Ustazah? Kebiasaan yang baik. Iya, kebiasaan yang baik, disiplin positif. Udah? Sudah, kita lanjut ya. Nah, di sini ya Ustazah, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi
sesuatu yang dilakukan seseorang. Nah, ini secara umum aja. Disiplin itu berasal dari mana sih? Dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab apa yang dilakukan berdasarkan nilai. Jadi ini pengertian secara globalnya yaitu disiplin ya. Nah, kalau disiplin positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi coba saya tanya dengan Ustaz-Ustazah, anak-anak kita itu sudah muncul disiplin positifnya atau belum? Ada ya, sudah ada yang muncul ya. Karena beberapa dari anak-anak kita tidak kita pungkiri, mereka itu tertib dengan kesepakatan kelas yang ada atau keyakinan kelas yang ada itu karena ada 3 ini. Adanya imbalan penghargaan, oh saya mau datang awal waktu biar dapat poin kebaikan, oh saya mau sholat 5 waktu biar jadi sahabat surga, nanti ditulis di papan kebaikan di dalam kelas. Nah, itu masih berarti mungkin itu belum tumbuh disiplin positifnya. Apalagi, oh saya mau ikut mau tugas biar nggak diikut dengan ustaz-ustazah. Kalau masih itu sebagai motivasi dia, berarti belum muncul di dalam diri dia itu adalah disiplin positifnya. Itu masih karena adanya mau dapat faktor dari eksternal, mau dapat reward atau mau menghindari hukuman gitu ya, dan lainnya. Jadi belum ada kesadaran. Tapi insya Allah anak-anak kita sudah sebagian punya ya rasa disiplin positif itu. Nah, terus di dalam disiplin positif tadi itu ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada yang sudah hafal 6 profil pelajar Pancasila, dimensinya apa aja? Nah, di sini sudah ada ya. Yang pertama apa ini Ustazah? Beriman dan bertakwa. Iya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan 6, kreatif. Ini dari profil pelajar Pancasila sekaligus menjadi nilai-nilai kebajikan yang nantinya kita bisa terapkan untuk disiplin positif di kelas kita atau di sekolah kita. Nah, yang di sini di sebelahnya ini dari Ibu Primary Years ya, program PYP. Ada sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, kita masuk ke yang berikutnya yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Dari semua ini mana yang belum pernah didengar? Restitusi belum didengar? Ini kita pelajari lebih dalam. Nah, sebelum itu di sini ada motivasi perilaku manusia tadi yang sudah di awal disinggung. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu, dia ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Aduh, jangan-jangan nanti saya begini, nanti saya begitu, nanti saya diberikan ini, sanksi ini. Itu akhirnya mendorong dia melakukannya. Melakukan apa? Ya melakukan sesuatu itu, disiplin itu, tetapi belum dari hatinya, belum dari motivasi di dalam diri dia. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini masih ada yang pakai reward nggak, Ustazah? Kalau mau dapat bintang dari Ustazah harus kumpul tugas. Nah, masih ada ya Ustazah? Sekarang saya tanya dulu, boleh nggak sih kasih penghargaan ke murid seperti itu? Boleh? Boleh atau tidak? Kalau untuk penyemangat kenapa tidak? Muncul akhirnya dia nanti si anak akan bilang ini, apa ya yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kira-kira itu tulus nggak dari hatinya? Kalau nggak ada rewardnya enggak lah. Nah, terjadi salah nggak sebenarnya guru yang memberikan penghargaan itu? Iya. Jadi Ustazah sebenarnya boleh Ustazah memberikan penghargaan, tapi jangan dibiasakan atau nanti Ustazah kasih kalau nggak usah. Jadi nggak usah ada seperti itu.
baik, ya udah kita tiba-tiba memberikan apa yang nggak harus berupa hadiah mahal kan, bisa apresiasi bentuk pujian kita, pengakuan kita, hebat, masya Allah, kamu luar biasa 1 tahun ini kamu tidak pernah terlambat. Itu pun nggak dikasih tahu dulu di awal. Nanti kalau yang nggak terlambat 1 bulan ada hadiah dari ustaznya, nggak dikasih tahu begitu karena nanti motivasi dia, oh saya mau datang aja jam 6 terus tiap hari biar saya datang terus awal jadi saya dapat hadiah, bukan itu ya. Berikutnya yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya apa. Nah, yang mana Ustaz yang dari ketiga ini yang kita harapkan muncul di peserta didik kita? Betul. Kalau kita semua sudah memiliki ini, yang ketiga ini kita harapkan ada di kita nggak perlu lagi Ustaz, nggak perlu adanya ancaman, hukuman, janji-janji manis untuk memberikan reward, itu nggak perlu lagi karena dia sudah munculnya ini. Yang ketiga, dia akan, oh saya kalau melakukan ini saya menjadi orang yang seperti apa? Oh saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kalau saya itu disiplin setiap hari, datang awal waktu, kumpul tugas tepat waktu. Dia akan terbangun sendiri seperti itu, dia menghargai diri dia sendiri. Oh saya adalah murid yang tertib gitu kan. Nah itu kesadaran diri dia. Baik, lanjut. Nah di sini saya akan ajak ustaz-ustaz yang berpikir, ada beberapa tindakan guru. Nah ini ada hubungannya dengan yang di awal tadi kan, ada hubungan. Yang ustazah mana yang belum pernah dengar? Nah sekarang ustazah coba, saya dari yang pertama dulu deh, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. 100 kali ya ustazah. Karena terlambat ke sekolah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita rekam dulu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kita lanjut lagi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Pintar-pintar semua ini kayaknya ustaz dari sini. Kayaknya memang yang ini ya sudah paham tentang hukuman dan konsekuensi ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Oke, kita lanjut lagi, kita cek nanti benar atau tidaknya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh ini maksudnya murid disuruh untuk melepas ya, tidak mengenakan sepatu karena tidak mengenakan sepatu hitam, jadi disuruh dilepas seharian. Itu apa konsekuensi atau hukuman? Ya kita lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, kita cek ya Ustazah tadi sudah ingat jawaban Ustazah apa? Ini dia jawabannya. Mencatat 100 kali itu masuk ke hukuman karena memang membuat, iya pasti sudah tahu ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu juga hukuman. Lalu diminta untuk push up 15 kali itu juga hukuman. Nah kalau menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di lingkungan sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi ada perbedaan antara lari yang nomor 2 dengan lari. Ada yang bisa menjelaskan kenapa ini satunya hukuman, satunya konsekuensi? Ustazah kan sama-sama lari nih. Kenapa yang satunya hukuman, yang satu konsekuensi? Ada yang bisa bantu menjelaskan? Iya, Ustazah Tri. Satunya itu karena hadir di sekolah, ini telat karena tidak telat dalam mengikuti kegiatan pelajaran olahraga. PJOK. Jadi memang sesuai dengan kemungkinan sesuai dengan kesepakatannya kalau di jam PJOK. Oh iya betul sekali ya. Jadi karena ini jamnya di jam PJOK dan kebetulan biasanya kan ada kesepakatan dengan guru PJOK-nya, dan ini memang lagi olahraga. Jadi memang olahraga kan lari itu tidak memberikan dia rasa malu ya, karena memang olahraga. Tapi kalau yang ini tiba-tiba lari gitu ya, satu sekolah, ini adalah bentuk hukuman. Nah, lalu apa beda
bedanya hukuman dengan konsekuensi? Nah, ini di sini ada beberapa. Hukuman sesuatu yang menyakitkan. Menyakitkan nggak suruh nulis 100 kali? Ya, sesuatu kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ya memang harus terjadi, tapi di sini ada yang berbeda ya. Di sini ada menyakitkannya. Mungkin di sini tidak tertulis menyakitkannya gitu ya. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk hukuman dalam jangka waktu lama, disuruh nggak pakai sepatu seharian dilihatin satu sekolah, akan menimbulkan trauma dan rasa malu. Kalau konsekuensi anak akan dibuat tidak nyaman, tapi dalam waktu sebentar. Kan sudah tahu konsekuensi itu gitu kan. Nanti kalau melanggar ini. Mungkin berbeda dengan hukuman yang mungkin dalam sepihak gitu, guru langsung menghukum gitu. Nah, ketiga, anak membenci kedisiplinan. Kalau dihukum ini akhirnya disiplin nggak anak-anak? Jadi kesel gitu kan, nggak mau, dia malah nggak mau lagi. Saya nggak mau lagi lah gitu, takut dengan guru itu. Anak menghargai disiplin, itu untuk konsekuensi. Terus kalau hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensi anak belajar mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara untuk sementara waktu. Jika hukuman dan konsekuensi membuat siswa tidak nyaman, lantas bagaimana cara menangani siswa yang melakukan tindakan tidak baik? Kan sama-sama intinya tidak nyaman, Ustazah. Menurut Ustazah sudah tepat ya hukuman kalau disuruh pilih hukuman atau konsekuensi, pilih yang mana? Konsekuensi. Iya. Terus kalau ternyata dua-duanya masih kurang tepat ya Ustaz Leo, adakah solusi lain? Belum tahu? Nah, kita lanjut lagi. Ada 3 ini, ada hukuman, konsekuensi. Sekarang saya tambah lagi di sini restitusi yang tadi Ustaz bilang belum begitu dengar, belum begitu familiar. Nah, langsung aja ya kita ke perbedaan intinya. Kalau hukuman itu tidak berencana, dia biasanya itu dia spontan. Kamu tadi bilang apa? Push up. Nah, dia langsung hari nggak ada di kertas hitam, nggak ada kesepakatan sebelumnya, tiba-tiba suruh push up, tiba-tiba suruh lari gara-gara dia mecahin apa misalnya di kantin gitu. Istighfar 500 kali, nah itu hukuman, itu benar-benar hukuman. Nah, kalau konsekuensi itu terencana, ada. Kalau yang melanggar, kalau yang datang terlambat, ini konsekuensinya. Kalau yang tidak ngumpul tugas, ini dibuat bersama, ya. Terus kalau restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, nanti kita lebih dalam lagi setelah ini ya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, itu kalau hukuman. Dan hukuman itu bersifat satu arah, benar-benar maunya si guru aja gitu, bukan mau murid, nggak didengarin dulu alasannya apa, pokoknya langsung dihukum. Terus berupa fisik dan hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman, tetap aja walaupun bahasa kita konsekuensi, tetap aja kan. Ya namanya dia kesalahan ya, menurut kita ya dia wajar dong dapat konsekuensi, kan dia melanggar gitu. Itu yang sering kita pakai ya Ustaz. Nah ternyata di sini adalah pilihan, yaitu restitusi, adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari sendiri solusinya yang menurut dia itu nyaman loh atas kesalahan-kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan tanpa membuat dia tidak nyaman gitu. Dia menemukan sendiri solusi, saya sudah melanggar ini, ya udah kita tawarkan gitu kan. Nah nanti kita dalami lagi. Nah sekarang ke keyakinan kelas. Di sini ada 2, kanan dan kiri. Di sini TMK Dharma Wanita Persatuan, yang di sini ditulis kesepakatan kelas. Semuanya tulisannya kesepakatan kelas. Yang ditanya yang mana yang merupakan keyakinan kelas, apakah yang warna hijau ataukah yang putih. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran tertib. Kalau di sebelah sini, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman.
Yang mana ustazah yang keyakinan kelas? Gak ada yang hijau? Gak ada? Nah, kita kembali lagi ke yang tadi ya. Mengapa yang putih sebagai keyakinan kelas? Ada yang bisa bantu? Ya, Ustazah Rina? Karena di yang putih itu ada nilai-nilai yang mereka yakini, seperti saling menyayangi, terus semangat dan peduli. Nah, ya betul sekali ya. Karena namanya keyakinan kelas harus ada yang mereka yakini. Kalau ini datang tepat waktu, mengucapkan salam ini masih seperti perintah ya. Maksudnya itu masih kayak ya aturan gitu. Kalau yang ini mereka tuh meyakini mereka bisa melakukan nilai-nilai yang tadi sudah di awal, nilai-nilai kebajikan universal yang ada di dalam kelasnya. Mereka bisa semangat. Ya, ciri-cirinya itu positifnya, ada kalimat-kalimatnya positif, terus pokoknya ada nilai-nilai kebajikannya ya. Baik, ya sudah bisa dipahami ya Ustazah. Nah, mengapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa Ustazah? Mengapa kita tuh butuhnya keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Yakin bisa dilaksanakan. Agar? Ya. Keyakinan itu dibuat dari semua warga yang ada dalam kelas itu. Sedangkan peraturan itu hanya sebuah patokan yang dibuat seseorang, tidak semua. Betul sekali, Masya Allah. Terima kasih Pak Leo. Iya benar. Kalau peraturan itu belum tentu murid itu tahu gitu kan pas buat peraturannya. Tapi kalau keyakinan bersama-sama murid, yakin nggak nih kita semangat belajarnya hari ini? Yakin nggak dalam pembelajaran seterusnya kita bisa mandiri, kreatif dan nilai-nilai yang lainnya? Kalau mereka yakin, berarti berjalan ya, Insya Allah ya. Nah, disinilah peraturan kelas terbit tanpa persetujuan pihak yang harus melaksanakan. Kalau keyakinan, persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang selanjutnya diyakini bersama. Masya Allah. Coba kayaknya ngantuk kelas. Yes. Oke, ini pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja ya Ustazah keyakinan kelas, jangan panjang-panjang agar mudah diingat sesuai dengan kondisi sekolah dan kelas agar mudah diterapkan dan semua warga sekolah terlibat saat membuat keyakinan kelas. Tadi yang seperti yang Pak Leo ini udah sepertinya Pak Leo udah menerapkan keyakinan kelas ya di kelas ya. Masya Allah. Lanjut lagi. Nah, sekarang saya punya soal ini Ustazah. Yang pertama, kita Ustaz-Ustaz bisa menyebutkan nilai kebajikannya yang sesuai dengan peraturan yang ada di sini. Selalu biar kita ganti loh peraturan ini jadi keyakinan kelas gitu loh. Maksudnya nanti bisa diterapkan di kelas masing-masing kalau belum ada keyakinan kelas. Kita tuh mau ada di kelas kita tuh kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Tertib bisa ya? Bisa ya? Ya kita cek nanti ya. Kita masuk-masukin dulu. Disiplin bisa. Tertib bisa? Bisa. Lanjut. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas kebajikan itu tadi kan ada banyak Ustazah. Menghormati orang, menghargai orang lain. Oke, benar, itu keyakinan kelasnya ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, betul sekali. Dilarang melakukan kekerasan. Ini boleh. Dilarang menggunakan narkoba. Iya benar. Kesehatan, bergantian atau menunggu. Bisa tertib, tapi dalam antrian betul. Giliran menggunakan ini tadi giliran punya atas ya. Menggunakan masker misalnya kalau lagi di luar atau lagi flu, yang menjaga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau di lorong. Bersikap berhati-hati. Berhati-hati boleh, kewaspadaan boleh, keamanan boleh nggak? Ya, coba kita cek ya Ustazah jawaban kita semua. Nah ini dia Ustazah. Selalu kembalikan buku itu masuknya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Jadi kita ganti loh Ustazah. Yang kita tuh ingin anak-anak kita itu Kameramen.
Baik, kita lanjut ya Ustazah. Nah, ini tadi kita sampai hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu adalah komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Apa keyakinan kelasnya? Keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Terus menggunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan biar tercegah dari ini ya, jatuh atau yang lainnya. Ya betul. Nah, kita mau masuk ke yang lainnya yaitu kebutuhan dasar. Tadi kan sudah beberapa nih. Nah, ini sudah tahu belum kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Ustazah? Makan? Iya. Apa lagi? Sandang pangan. Pakan. Iya, baik, langsung saja di sini. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Tapi kan kita kadang-kadang nggak sadar ya apa sih sebenarnya kebutuhan dasar kita ini atau anak-anak kita yang pastinya gitu kan. Nah, penting untuk mempelajari kebutuhan dasar dan memahami kembali. Ada 5 Ustazah. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Kalau yang ini udah pasti jadi benar-benar makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan ini harus terpenuhi dengan baik. Kalau kita nggak makan gitu ya, kira-kira bisa nggak menjalani hari-hari ini dengan baik? Lemes ya Ustazah. Nah, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang itu ternyata diperlukan, itu juga termasuk kebutuhan dasar kita. Rasa diterima, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga yaitu penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah, ini kebebasan, mandiri, mencoba hal baru, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah dirinya, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi kalau anak kita tiba-tiba ya kan dia melanggar nih keyakinan kelas kita, tiba-tiba apa yang dia lakukan? Misalkan dia itu berkelahi karena mungkin jawaban dia itu dicontek oleh temannya, dia marah dia marahnya tidak terkendali. Nah, kita sebagai gurunya, kita itu harus tahu juga kebutuhan dasar apa sih yang dia itu mungkin di sini ada yang dia kenapa dia sampai semarah itu. Oh, ternyata mungkin dia itu merasa dia itu tidak dihormati oleh temannya. Orang jawaban dia kok dicuri gitu kan. Jadi dia merasa dia merasa marah gitu. Apalagi misalkan ada siswa yang lain. Nah, di sini ada contohnya ya. Nah, di sini ada contoh kasusnya nih Ustazah. Bu Eri, guru kelas 3 di SD Sukahati ya. Sukahati biar hati kita suka terus lah. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Eri, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Agus itu suka ngambilin bekal temennya, nyomotin, suka maksa, meminta gitu loh. Mending kalau minta, nggak minta, ngambil aja. Jadi teman-temannya itu ngadu nih dengan gurunya. Nah, menurut Ustaz-Ustazah kalau jadi Bu Eri, apa yang akan Ustaz-Ustazah lakukan? Iya, apa? Dipanggil dulu, ditanya mengapa kamu mengambil makanan temanmu? Oke, betul. Coba tapi kita lihat ya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Eri sebaiknya mencari tahu dulu alasan Agus, benar kata Ustazah Putri tadi. Kenapa sih Agus itu melakukan tindakan tersebut? Biar apa? Biar Bu Eri tadi itu mengetahui kebutuhan mana sih yang sedang dipenuhi si Agus ini. Karena ada 5 kan tadi Ustazah.
Ustazah. Nah, yang pertama mungkin saja kebutuhan-kebutuhan yang pertama itu adalah bertahan hidup tadi. Agus lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, jadilah bekalnya teman diambil sama dia akhirnya kan, karena dia sedang kelaparan gitu, sedangkan temannya nggak kasih gitu, akhirnya dia memaksakan diri untuk mengambil. Yang kedua, dia ingin disayangi atau dapat perhatian. Teman Agus bisa jadi memperhatikan dia kan, kalau dia bikin ulah, Agus jadi Agus kamu, nah jadi di siapa tahu itu lagi nggak diperhatiin, akhirnya dia lakukan itu. Yang ketiga, bisa jadi dia itu mau memenuhi kebutuhan dia, yaitu kekuasaan. Dia punya nih, takut semua kan kalian kasih makanan dengan saya. Nah, dia pengennya kayak gitu, akhirnya dengan cara yang tadi ngambil makanan temannya. Yang keempat, atau dia lagi bosan aja, nggak ada, bukan lagi bosan dengan bekal yang dia tuh nggak ada variasinya, ibunya kasihnya misalnya telur terus kan, temannya tuh enak gitu, chicken gitu, akhirnya ambil lah punya temannya, karena dia itu pengen bebas, nggak mau loh mie terus, nggak mau telur terus, saya mau yang beda gitu. Dan yang kelima, itu hanya untuk kesenangan, fun. Agus hanya iseng-iseng aja, padahal dia bekalnya tuh ada, ustaz-ustazah ada, tapi dia seneng aja kalau ganggu temennya. Kalau dia makan bekal temennya itu, temennya marah, dia bahagia, berarti dia tuh sedang memenuhi kebutuhan dasar dia, yaitu kesenangan gitu ya ustazah. Nah, dari tadi yang kebutuhan dasar, kita beralih ke posisi kontrol. Tadi kan kita udah tahu nih anak-anak kita begitu kebutuhan dasarnya. Di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Menurut ustaz-ustazah, dari kelima ini kita belum ke artinya ya, kita belum ke dalamnya. Ustaz-ustazah sering yang mana kira-kira? Sering menerapkan yang mana ini? Sering semua. Oke, kita kupas ya. Kita kan penghukum dulu. Penghukum itu yaitu kayak yang di awal tadi. Pokoknya dia itu tiba-tiba ada anak buat salah, berdiri tegak di depan, nggak bawa buku ke depan, sampai jam selesai nggak boleh duduk. Nah, pernah itu nggak usah sana? Nggak pernah kayaknya kita ya, insya Allah nggak pernah. Nggak usah Teo nggak pernah, insya Allah. Jadul itu ya, kita insya Allah nggak dipakai lagi ya ustazah, kita udah tidak hukum. Oke, kita lihat yang kedua, saya mau tahu dulu yang kedua, pembuat merasa bersalah. Berapa kali bapak ini contohnya ya, berapa kali bapak ibu harus beritahu kamu ini selalu aja mengecewakan ibu, kamu gak kasihan apa-apa dengan ustazah yang sudah ngajar dari pagi sampai jam 2 ini, kamu juga nah berarti itu gak sadar bapak ibu itu saja udah memerankan pembuat merasa bersalah ke anak kita sendiri di rumah. Sering banget kan, gak kasihan ini ibu udah capek-capek masak nggak dimakan. Nah, berarti kita sudah hebat banget ini menjadi orang yang ini membuat rasa besarnya udah bagus itu, buat anaknya jadi nangis. Apalagi kalau anak itu nangis, iya bu, iya ustazah maaf. Nah berarti masuk ini yang tadi ya sukses. Nah yang ketiga, siapa ini yang udah sering jadi teman? Biasanya pakai kata, ayo dong kerjain, ini aku mau dikumpulin, nggak gimana sih, ayo nak. Nah kita ngerasa sebagai itu teman kita, bestinya kita. Sering ya ustazah, sering kayak ini. Apalagi kalau dia Biasanya di kelas tinggi ya ustaz ya. pakai ketika mau mabit. Oh, kalau mami Saya nggak mau puasa, Pak itu puasa, ayolah kita puasa sama. oh ya, sini berarti kami udah bagus ini. Ustaz Belo, ini memang cocok sekali untuk kelas-kelas yang tinggi ya. Kalau untuk anak-anak ini memang, kalau untuk rendah kelas 1 ini kalau suruh jadi sepan sama gue. Ya kadang-kadang ini ya beda. Baik, lanjut. Pemantau. Nah, kayaknya pemantau ini paling banyak nggak sih? Coba kita lihat ya. Kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu ke koperasi sekolah dan membelinya, serta jangan diulangi. Ceritanya jadi mungkin dia nggak bawa dasi pramuka atau lupa pakai tali pinggang terus, atau penanya hilang gitu. Nah, gurunya ini
Ya, ini udah sering pakai ya Ustazah. Pernah ada yang pernah ngalamin nyuruh anak beli di koperasi? Oke. Nah, terus salah nggak sih Ustazah? Ya nggak salah kan? Nggak salah. Nah, yang terakhir Ustazah, yang belum sepenuhnya dimiliki oleh kita. Mungkin saya juga sedang berproses ingin. Jadi bukan hanya manajer sebuah perusahaan aja yang kita itu ingin nambah-nambahkan. Ternyata untuk memimpin pembelajaran di sekolah untuk murid juga kita itu harus memiliki juga jiwa manajer ya. Ustaz Leo tadi udah beberapa ya, udah teman iya, pemantau iya, pembuat merasa bersalah mungkin pernah. Nah itu, Ustaz Leo tinggal nambah ini, udah jadi ini Ustaz Leo. Calon pemimpin ini Masya Allah ya. Jadi, Ustazah manajer ini dia kata kuncinya itu kayak gini. Apakah kamu tahu kesalahan? Kita tuh mancing. Bukan kita yang ngomong, bukan kita yang ngomong, bukan kita yang bilang kamu sudah melanggar, bukan, tapi kamu tahu apa kesalahan kamu, tahu Ustazah apa kesalahan kamu, saya datang terlambat. Nah, itu adalah ciri-ciri calon manajer. Nah, siapa yang mau jadi manajer, monggo diserahkan kalimat-kalimat seperti ini. Terus setelah dia udah mengakui, kita tanya lagi, terus alasan kamu melakukan ini apa? Kita dalami. Setelah itu nanti terakhir, kira-kira bagaimana sih cara kamu memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini seorang manajer. Jadi bukan kita yang ngasih tahu dia melanggar, kita yang ngasih tahu konsekuensinya, kita yang perlu dia melakukan. Nah, itu berarti belum menjadi seorang manajer. Nah, ini adalah contoh video ya. Nanti aja ya. Nah, ini dulu. Oke, posisi kontrol sebagai apakah aku? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa? Oke, pintar langsung nyambung, Masya Allah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Dia kasih hukuman nggak? Apa ini? Apa penghukum gua? Coba. Nah, kita cek nanti setelah ini. Ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Lanjut. Ayolah, lakukan demi bapak dan ibu. Kamu ini selalu saja mengerjakan tugas paling terakhir. Nah, ini pemantau. Yang tadi itu penghukum, karena dia ada menjas dia itu yang tidak baik itu langsung. Nah, itu menjas. Oke ya, lanjut ya. Oke, ini materi yang terakhir ya sepertinya, yaitu yang ke-6. Tadi kan ada 6 ya Ustazah, konsep intinya dari disiplin positif. Yang ke-6 adalah segitiga restitusi. Tadi yang Ustazah masih baru awal-awal restitusi, inilah dia segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa sih? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita itu punya harapan kalau anak melakukan disiplin positif ini outputnya dia mandiri dan tanggung jawab. Pokoknya dia mandiri tanggung jawab. Berarti kita udah sukses nyata anak ini. Nah, salah satu caranya yang untuk efektif untuk meningkatkan motivasi agar anak itu disiplinnya itu dengan dari dalam diri dia itu menggunakan ini tindakan segitiga restitusi. Ada 3 tahapannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ada urutannya ternyata kalau ngajak dialog anak, nggak ujuk-ujuk langsung ke poin, tapi ada urutannya. Nah, yang di sini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Contoh perkataannya, kalau menstabilkan identitas, berbuat salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini.
Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Jadi kita itu menstabilkan identitas si anak kita ini yang melanggar keyakinan kelas ini. Terus validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan dasar tertentu. Jadi kita sudah belajar 5 kebutuhan dasar. Jadi contoh perkataannya apa? Kamu pasti mempunyai alasan mengapa kamu melakukan itu. Jadi kita tuh menggali ya. Kita aja ngobrol lah ya anak-anak itu. Nah terus padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia. Kita tuh ngomongin tapi ternyata dia masih lebih baik gitu. Artinya kita tuh memancing dia tuh untuk oh iya ya saya ini sudah tidak baik nih seperti ini. Jadi dia nanti akan tindakan yang salah itu akan divalidasi oleh dia. Terus kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Kita kasih statement-statement ini agar tindakan yang salah itu tervalidasi. Terus yang ketiga, terakhir ya, yaitu menanyakan keyakinan. Jadi setelah dia itu menjelaskan mengapa dia seperti itu, terus kita sudah tahu, kita kasih tahu kira-kira keyakinan apa sih yang sudah kamu langgar gitu, atau kamu masih ingat nggak keyakinan kelas kita yang mana yang belum kamu terapkan? Oh iya, yang menghormati orang lain, ustazah, karena dia habis mukul temannya misalnya, dia berarti itu. Nah ini harus kita ucapkan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah ini kalimat-kalimat ini nanti adalah untuk menanyakan keyakinan. Nah ini adalah contoh video penerapan segitiga restitusi. Ini saya ambil untuk yang terakhir ya, ustazah. Ini adalah contoh video saya dengan salah satu siswa kelas 3, Abu Zaid. Ilustrasinya adalah dia ini terlambat datang sekolah dan salah menggunakan seragam. Harusnya pakai seragam ungu, dia pakai seragam olahraga. Jadi saya memanggil dia ke ruang UKS, perpustakaan. NF mode. Ini iya, benar sekali. Kamu tahu hari ini harus memakai seragam ungu? Iya benar. Nah sekarang saya mau tahu lagi. Faisal, kenapa Faisal kalau memakai seragam? Ternyata dia sedang memenuhi kebutuhannya, kebutuhan kesenangan. Dia main HP asik kan di pagi-pagi. Jadi Sampai jadinya melanggar. Ustazah juga pernah selalu pakai seragam, selalu menggunakan sepatu. Tapi sekarang sebelumnya lagi, apakah mereka tahu itu sudah melanggar dari keyakinan Terus kita tanyakan terhadap keyakinannya, tahu atau dia tidak melanggar? Keyakinan apa? Kita tawarkan, bersedia nggak memperbaiki kesalahan? Jadi bukan kita kasih dukungan atau konsekuensi gitu. Ya baik, itu tadi sedikit video contoh, mudah-mudahan bisa kita terapkan untuk menangani siswa-siswa kita yang mungkin melanggar dari kesepakatan atau keyakinan yang ada di kelas kita. Baik ya, tentu saja mungkin itu saja sedikit pemaparan materi tentang budaya positif ya, disiplin positif yang ada di sekolah kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekeliruan dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya
Masya Allah, hebat sekali ya. Masya Allah, materi yang sangat bagus sekali yang membuka mata hati kita ya Ustazah semua tentang budaya positif. Jadi untuk menumbuhkan budaya positif seperti yang Ustazah Eri sampaikan tadi, maka sebagai guru kita pertama harus tahu ada nilai kebajikan yang harus kita yakini. Kemudian sudah tahu nilai kebajikan dan kita harus mengetahui bahwa tadi dalam seseorang melakukan suatu kesalahan pasti ada alasannya. Pasti ada kebutuhan dasar yang akan mereka penuhi. Dan sebagai guru ketika kita tahu bagaimana siswa itu melanggar suatu kesalahan, posisi kontrol apa yang akan kita lakukan? Apakah sebagai seorang manajer, penghukum atau membuat rasa bersalah? Kemudian sudah mengetahui itu semua, maka kita perbaiki kesalahan si anak. Bukan menjatuhkan dia, tapi kita rangkul ya Ustazah secara kolaboratif melalui segitiga itu tadi ya Ustazah. Jadi benar, nilai keyakinan kelas itu juga penting ya, seperti apa yang disampaikan Zahiri, sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita bisa menerapkannya di kelas kita masing-masing sehingga anak-anak itu muncul motivasi intrinsik dalam diri, bukan karena ancaman, bukan karena imbalan, tapi mereka melakukan sesuatu itu karena mereka tahu akan tanggung jawab mereka. Masya Allah, materi yang luar biasa sekali yang disampaikan Zahiri. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup sama-sama dengan istighfar 3 kali saja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri yang baca merah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku MC mohon maaf jika ada kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Kansa, silakan duduk di sini. Kansa, apakah kamu tahu mengapa Ustazah memanggil kamu ke sini? Tahu Ustazah, apakah kamu tahu Ustazah? Iya, benar sekali. Kamu tahu hari ini harusnya memakai seragam ungu? Tahu Ustazah, tapi saya malah memakai baju olahraga. Iya, benar. Nah, sekarang Ustazah mau tahu lagi alasan Kansa mengapa Kansa salah memakai seragam. Kansa lupa Ustazah, kami harus ambil Kansa aku namanya di baju. Jadi tidak walaupun dia tidak benar, kalau hari ini harusnya memakai seragam ungu. Baiklah, Kansa, setiap orang tentu pernah melakukan kesalahan. Ustazah juga pernah salah memakai seragam, salah menggunakan warna sepatu. Nah, tapi sekarang Ustazah mau tanya lagi, apakah Kansa tahu itu sudah melanggar dari nilai keyakinan di kelas kita? Tahu Ustazah, yaitu jangan berseragam. Iya. Apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahanmu hari ini? Ustazah, saya akan berusaha dan saya akan mengulangi kesalahan ini lagi. Alhamdulillah. Terima kasih Kansa karena kamu sudah bersedia memperbaiki kesalahan ini. Baiklah, silakan kembali ke kelas. Saya Kansa Fazila Tanjung, kelas 3 Abu Zaid. Terima kasih Ustazah Eri yang sudah mengajak saya berdiskusi untuk menemukan solusi agar saya bisa lebih tertib lagi.